Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama bahas satu topik yang penting bagi kita semua, yaitu dalam perihal mencari teman, ya, apalagi teman dekat. Syariat Islam adalah syariat yang sempurna, yang juga mengatur tentang permasalahan ini. Karena kita tahu namanya teman adalah suatu kebutuhan yang boleh kita katakan yang mendesak bagi kita semua. Karena kita makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup sendirian. Kita pasti punya teman-teman yang dekat pada kita, tempat kita berdiskusi dengannya, tempat kita memaparkan masalah kita, ya. Terkadang minta nasihat darinya, ya. Oleh karenanya, permasalahan ini adalah permasalahan yang penting karena teman punya pengaruh yang sangat besar, bisa membawakan kita kepada kebaikan dan bisa mengantarkan kita kepada keburukan. Karenanya telah datang banyak dalil yang menjelaskan tentang kewajiban seorang untuk selektif dalam memilih teman. Ya. Karena tadi pengaruh teman sangat luar biasa. Sebagaimana pepatah Arab berkata, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu akan menggeret, ya. Dan namanya persahabatan pasti mengalami ada proses sinkronisasi. Entah yang satu mengikuti yang kedua atau yang kedua mengikuti yang pertama. Jika tidak, maka pertemanan tersebut tidak akan langgeng. Oleh karenanya pengaruh teman sangat luar biasa. Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa hadis tentang bahaya pertemanan yang dilakukan secara sembarangan. Pertemanan harus selektif, ya. Harus selektif, ya. Agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Di antara hadis-hadis tersebut seperti sabda Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi atau al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi SAW, seorang itu berdasarkan agama sahabatnya. Khalil itu sahabat khusus. Bukan hanya sekedar teman biasa, tapi Khalil itu sahabat khusus, ya. Yang sering bersama dia, yang dia mencintainya dan temannya mencintai dia pula. Artinya kalau bahasa kita teman dekat. Teman dekat. Kalau kenal sama orang, kita kenal kaum muslimin secara umum. Kita sapa siapa saja yang kita temui. Tapi kita bicara teman khusus. Laki punya teman laki, wanita punya teman wanita. Maka ini harus selektif. Al-mar'u ala dini khalilihi. Kata Nabi SAW, seorang berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat, lihat dulu siapa yang mau dia jadikan temannya. Tidak sembarang dia berjalan dengan siapa yang dia kehendaki, ya. Ya, sebagaimana dikatakan dari Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Laisa lil mu'min an yamshi ma'a man sya." Bukanlah sifat seorang mukmin dia berjalan dengan siapa yang dia kehendaki. Enggak, kita harus selektif. Jangan kita siapa saja saya jalan, oke, enggak. Dalam persahabatan ada ibadah. Kita bersahabat juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang harus kita ingat. Makanya dalam banyak dalil-dalil menunjukkan persahabatan itu, kalau persahabatannya benar, itu selain mendapatkan kebahagiaan di dunia, kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, karena persahabatan tersebut berpahala. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya, rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, saling berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki yang dia berjalan jauh, pergi ke suatu kampung untuk menengok saudaranya. Ya. Farsadahu Allahu ala madrajatihi malakan, maka Allah pun mengirim malaikat yang menjelma menjadi manusia untuk menunggu dia melewati jalan yang biasa dia lewat.
Akhirnya dia ketemu dengan malaikat yang menjelma menjadi manusia tersebut. Maka malaikat bertanya, "Aina turid?" Sampai lihat Allah utus malaikat untuk bertanya kepada dia, "Kemana kau hendak pergi?" Kata orang ini, "Uridu akhan fi hadhil qaryah." Aku ingin menyenguk saudaraku di kampung tersebut. Kemudian malaikat bertanya, "Hal laka min ni'matin tarubbuhu 'alaiha?" Ya. Atarubbuha 'alaiha? Apakah kau ada urusan duniawi di sana? Apakah di sana ada kebun atau kerjaan yang hendak kau cek? Kata dia, tidak ada. Illa anni ahbabtuhu fillah. Hanya saja saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata malaikat? Fa inni rasulu rabbik. Sungguhnya aku adalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan kepadamu annallaha ahabbak kama ahbabtahu fi. Sungguhnya Allah mencintaimu karena engkau telah mencintai temanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti hadis Nabi juga, ya, bayangkan ini sampai Allah mencintai seorang hamba karena dia mencintai temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bersahabat itu kalau benar sesuai dengan aturan, selektif, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, maka bukan cuma merupakan kebahagiaan di dunia, bahkan kebahagiaan tersebut berlanjut sampai hari kiamat, ya. Sampai hari kiamat. Allah mengatakan di hari kiamat kala, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang saling mencintai karena aku. Allah mencari mereka, ya. Kata Allah, wajabat mahabbati, wajib kecintaanku mengenai siapa? Al-mutazawiraini fiyya. Dua orang yang saling menziarahi karena aku. Ya, al-mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai karena aku. Allah berikan mereka keistimewaan pada hari kiamat kelak. Makanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bersahabat kita harus selektif, tidak asal sembarang berteman. Kata tadi Hasan Al-Basri, laisa lil mu'min an yamshi, tidak pantas bagi seorang mukmin an yamshi ma'a man sya, berjalan sama siapa yang dia kehendaki. Dia harus selektif. Dalilnya tadi, al-mar'u ma'a man ahab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya seorang melihat siapa yang menjadi temannya. Kalau persahabatan tersebut karena Allah di dunia berlanjut di akhirat, kan bisa jadi di akhirat kelak mereka saling memberi syafaat di antara mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala jika dua-duanya ternyata bertauhid dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yang disampaikan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama mathalu al-jalisi salih wal jalisi su." Sungguhnya perumpamaan antara teman yang baik dengan teman yang buruk, kahamil misik wa nafikhil kir, seperti penjual minyak wangi dan juga seperti pandai besi. Artinya teman yang baik seperti penjual minyak wangi dan teman yang buruk seperti pandai besi. Hamil misik, adapun penjual minyak wangi, imma an tuhdhiyaka, mungkin dia berikan kepada engkau hadiah minyak wangi, atau imma an ta'ta' minhu, atau kau beli minyak wangi dari dia, atau tajidu minhu rihan thayyibah, atau kau akan dapatkan aroma yang wangi. Intinya kalau kau berjalan dengan penjual minyak wangi, kau pasti dapat kebaikan. Kalau enggak, kau dapat hadiah dari dia berupa minyak wangi, atau kau beli dari dia dan itu kebaikan, atau paling tidak kau kecipratan aroma wanginya karena dia jualan minyak wangi. Wa nafikhul khair, adapun pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, kalau kau dekat-dekat maka mungkin dia akan bakar bajumu, au tajidu minhu rihan muntinah, atau kau akan mendapati darinya aroma yang bau, yang bau. Ini perumpamaan yang sangat indah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya berteman dengan teman yang baik manfaatnya besar, dan berteman dengan teman yang buruk juga manfaatnya juga sangat, mudaratnya sangat besar, ya. Teman yang baik, kita kalau enggak dikasih hadiah minyak wangi atau membeli darinya, atau kita dapat aroma yang wangi, pasti baik. Sampai-sampai sebagian ulama berdalil dengan teman yang baik, ya. Seperti kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, mereka adalah orang-orang yang saleh. Kemudian mereka memiliki seekor anjing yang berjalan bersama mereka. Ya.
Akhirnya ketika mereka tidur di goa, akhirnya mereka mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala sampai mereka akhirnya tidur selama 309 tahun. Para ulama menjelaskan bahwasanya anjingnya pun mendapat kecipratan karomah. Anjingnya pun tidak ikut mati. Anjingnya pun tidak ikut mati. Karena kalau anjingnya mati karena anjingnya berjaga di luar, kemudian jadi tulang belulang. Lantas kemudian Ashabul Kahfi setelah 309 tahun bangun, dia melihat anjingnya jadi tulang belulang, dia pasti tahu dia sudah tidur lama. Namun dalam Al-Quran disebutkan ketika mereka bangun, mereka berselisih, kita ini tidur berapa lama? Ada yang mengatakan kita tidur sehari, atau mengatakan au ba'dhal yaum, kita hanya tidur setengah hari. Ya. Intinya anjing tersebut juga mendapatkan karomah sehingga dia pun tidak mengalami kerusakan pada tubuhnya, padahal dia hanya bergaul dengan orang-orang soleh tersebut. Bahkan anjing tersebut disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Quran berulang-ulang. Ya, Allah sebut dalam surat Al-Kahfi, ya, salah satu rabi'uhum khamsuhum kalbuhum, ya, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, ya. Ada yang mengatakan ini adalah 5 atau 6, yang ketujuh, yang ketiga atau 4, yang kelima adalah anjingnya. Ada yang mengatakan ke-8 adalah anjingnya, ya. Sampai disebut-sebut berulang-ulang anjing tersebut, ya. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan dekat-dekat dengan orang saleh. Padahal anjing tersebut bukan siapa-siapa, tapi kemudian disebut-sebut dalam Al-Quran, bahkan kecipratan karomat yang dialami oleh Ashabul Kahfi tersebut. Adapun kalau teman buruk, ya tadi, ya, dia akan membakar bajumu dan paling tidak kau akan mendapati aroma yang busuk darinya. Ya. Orang kalau sudah, ya, Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang yang buruk ini, orang kalau sudah melakukan keburukan, meskipun di kamarnya bau yang busuk, namun dia sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa dengan bau yang busuk, dia tidak merasa. Nah, kalau ada orang baik datang dari luar, pasti mencium bau busuk tersebut. Tapi kalau orang tersebut nekat masuk di kamarnya, kemudian tinggal berhari-hari, lama-lama sudah biasa, sehingga bau busuk tersebut sudah tidak terasa lagi. Artinya apa? Dia sudah sinkronisasi dengan keburukan, sehingga jadilah keburukan tersebut jadi hal yang biasa baginya. Ini yang bahaya sekali. Tadinya kita peka dengan kemaksiatan, peka dengan kemungkaran, ketika terjerumus dalam orang-orang, berteman dengan orang yang buruk, akhirnya menjadi hal yang biasa. Bahkan suatu kemungkaran tadi sudah tidak terlihat sebagai kemungkaran, karena aroma yang busuk tadi sudah tidak tercium sebagai aroma yang busuk, karena sudah sinkronisasi, waliyadzubillah. Taib, di antara dalil yang disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya selektif dalam berteman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan, ya, wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Maksudnya berusaha untuk tidak interaksi dengan, kalau ada main ke rumahmu atau kau berjalan dengan dia, berusaha kau milih teman sehingga kalau kau pun traktir, yang kau traktirlah orang beriman. Berusaha. Ya, ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi la tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali orang beriman, ya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau larangan untuk berteman dengan teman yang sembarangan. Harus selektif dalam berteman. Ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita, ya. Taib. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk bersabar dengan teman-teman yang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, dalam surat Al-Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhanmu di pagi hari dan di petang hari. Jadi kita butuh kesabaran. Punya teman, kalau teman kita teman yang soleh, teman yang bertakwa, kita bersabar dengan mereka. Dan mereka tidak sempurna. Mereka punya kekurangan, tapi kebaikan mereka sangat banyak, ya. Bayangkan seorang teman yang kalau kita lihat dia ingatkan kita kepada akhirat. Ya. Seorang teman yang kalau kita punya kesalahan dia tegur kita. Ya. Teman yang indah seperti ini, kalau ada maka pertahankan. Oleh karenanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam sebagian buku disebutkan Umar bin Khattab menyebutkan di antara nikmat yang terindah adalah punya teman yang baik. Ya. Kata Umar, ma u'tiya 'abdun ba'dal Islam nikmatan khairan min akhin salih. Tidaklah seorang diberi kenikmatan setelah nikmat agama Islam seperti nikmat memiliki saudara yang saleh. Ya, fa in ra'a ahadukum muddan
falyastamsik bihi. Kalau kalian mendapati ada teman kalian soleh, sayang dengan kalian, maka berpeganglah dengan teman tersebut. Ya. Nah, sayangnya asar ini tidak terdapat dalam buku-buku hadis, tapi disebut dalam sebagian buku-buku saja, namun tanpa sanad. Namun makna perkataan Umar bin Khattab ini diriwayatkan Umar ini maknanya benar. Maknanya tidak ada nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam seperti nikmat teman yang baik. Teman yang baik itu luar biasa ya. Bahkan sebagian kita lebih dekat dengan teman daripada keluarga ya. Karena kalau sama keluarga kita ada pekewuh, malu, enggak enak. Kalau teman kita ngobrol, kita terbuka ya. Kita mungkin ada curhat, tempat kita dia menasihati kita kekurangan, dia mendekati kita dengan kebaikan, dia pingin kita baik ya. Teman, kalau kamu punya teman seperti ini, peganglah erat-erat, jangan tinggalkan. Teman seperti begini sudah jarang ya. Jarang. Dan itu nikmat yang sangat besar kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid 3 halaman 322 dia sebutkan tentang pentingnya berteman dengan teman yang baik. Dia mengatakan mujalasatul arif tad'uka min sittatin ila sittah. Kalau kau bermajelis dengan orang yang arif, yaitu orang yang saleh, orang yang baik, maka pergaulanmu dengan orang yang saleh ini akan mengantarkanmu dari 6 perkara menuju 6 perkara. Akan mengantarkanmu dari 6 perkara menuju 6 perkara. Apa itu 6 perkara menuju 6 perkara? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, minasyakki ilal yaqin. Dari keraguan kepada keyakinan. Kalau punya teman mengatakan itu pada akhirat, mungkin kita ragu-ragu, kita jadi yakin. Apalagi teman tersebut punya pengalaman kehidupan ya. Membuat kita semakin tawakal ya. Kita punya teman-teman luar biasa ya. Mereka kalau cerita tentang pengalaman mereka, bagaimana kuatnya mereka menghadapi ujian, tawakal mereka yang tinggi menjadikan kita semakin yakin. Lihat bagaimana sikap dia menghadapi permasalahan dengan keyakinannya luar biasa. Karena kita melihat praktek nyata. Bagaimana orang soleh ini menghadapi permasalahan dengan penuh keyakinan. Dan kemudian Allah berikan solusi. Sehingga ada keraguan dalam hati kita menjadi hilang, menjadi yakin. Ini yang pertama. Yang kedua, minar riya ilal ikhlas. Dari riya menjadi ikhlas. Jadi kalau bertemu dengan orang-orang yang soleh, yang mereka menyembunyikan amal soleh mereka, yang mereka tidak pernah menceritakan amal soleh mereka, yang mereka berusaha ikhlas, kita akan terpengaruh. Lain halnya kalau kita ketemu dengan teman-teman yang selalu pamerkan amal solehnya, cerita saya ke sini, saya berbakti sama orang tua, saya bangun sana, saya bangun sini, cerita melulu, kita pun akan terpacu untuk berlomba riya dengan dia. Oh saya juga begini, akhirnya kita terbawa untuk ikut-ikutan riya bersama orang tersebut. Tapi kalau kita dapati teman yang ikhlas ya, yang selalu tidak menutupi kebaikan-kebaikannya ya. Tidak pernah cerita ya. Akan nampak sinar keikhlasan dari wajahnya. Orang ini kok luar biasa ya. Dan kita akan terpengaruh. Kita heran kok ada orang seperti ini. Amal kebajikan dia lakukan dan dia tidak cerita sama siapapun ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa minal ghafla ila dzikr. Yang ketiga, kita akan berteman dengan orang baik, akan terhindar dari ghaflah, dari kelalaian kepada ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya teman buruk, kita ingatnya dunia melulu, main sana, main sini. Di antara dampak teman buruk, kalau kita lihat dia, kita ingat dunia melulu. Tapi kalau teman baik, teman saleh, kalau kita lihat dia, kita ingat akhirat. Sehingga kita ingat lagi hari akhirat. Sehingga kita perbaiki lagi niat kita. Ya. Lihat dari kesehariannya, dia berjalan, dia berzikir, dia berbicara tentang dakwah, dia berbicara tentang menolong orang-orang saleh. Pembicaraannya orientasi selalu akhirat. Ini membawa kita terbawa suasana untuk selalu ingat akhirat. Yang tadinya kita lalai, hanya mau senang-senang, mau jalan-jalan, mau main-main, kita jadi ingat akhirat sehingga orientasi kehidupan kita adalah untuk akhirat. Kemudian di antaranya wa minar raghbah fid dunya ila raghbah fil akhirah. Ya, dari kecenderungan kepada dunia akhirnya menjadi cenderung kepada akhirat. Ya, sebagian orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bergaul sama orang-orang yang saleh, akhirnya banyak dananya kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat ada orang sosok yang subhanallah benar-benar pikirannya selalu apa? Akhirat, yang dia pikirkan bagaimana akhirat, bagaimana masa depan di alam sana, ya. Dia terpengaruh dan akhirnya dia banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau salah bergaul, ibu-ibu misalnya bergaul sama ibu-ibu yang hebring, ibu-ibu yang hedonis, yang akhirnya selalu
Bicaranya ini baru, itu baru, ini baru, artis ini, selingkuh anak, kemudian macam-macam bicaranya dunia melulu. Buat dia lalai dari akhirat, dan orientasi adalah akhirat. Orientasi adalah dunia, seperti itu. Teman itu sangat berpengaruh. Betapa banyak wanita berubah cara hidupnya, pola hidupnya ketika dia salah bergaul. Banyak sekali. Yang tadinya dulu zuhud menjadi royal, jadi glamor kehidupannya. Yang dulu kehidupannya biasa menjadi kehidupan bicara tentang dunia, terbang merasa dirinya tinggi ketika memiliki barang-barang mewah. Salah bergaul. Kemudian wa minal kibr ila tawadhu. Kalau kamu bergaul dengan orang soleh, kau akan berubah dari kesombongan menjadi tawadhu. Jadi dari kesombongan menjadi tawadhu. Lihat orang yang soleh, orangnya tawadhu. Kita sering bergaul dengan orang tawadhu yang tidak pernah mengangkat dirinya sendiri, selalu merendahkan dirinya, tidak pernah menyombongkan dirinya, kita akan terpengaruh. Lain kalau kita bertemu dengan orang yang selalu ngomong saya yang begini, saya yang begitu, saya yang telah, saya yang ini, saya perintis macam-macam ngomongnya, kita terpengaruh dengan pola pembicaraannya. Kalau kita punya teman tawadhu, masya Allah kita akan terpengaruh. Berjalan sehari dengan orang tawadhu, kita akan terpengaruh. Apalagi kita bersahabat dengan dia berbulan-bulan, tahun-tahun, ya. Pasti ada pengaruh sehingga bisa memindahkan seorang dari kesombongan menjadi tawadhu. Dan yang terakhir disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa min su'it tawiyah ila nasihah. Dari niat yang buruk akhirnya menjadi keikhlasan dan niat yang ingin kebaikan bagi saudaranya. Ya. Tadinya niat buruk sama saudaranya bisa menjadi niat yang baik, nasihat, yaitu niat yang baik untuk saudaranya. Ini di antara manfaat kalau kita selektif dan memilih teman yang baik, ya. Di dunia kita merasakan kebahagiaan, ya, teman sejati. Belum lagi kalau di akhirat. Di akhirat kalau Allah beri kesempatan maka saling memberi syafaat, ya. Dan juga dicari-cari oleh Allah pada hari kiamat kelak. Jadi kalau kita punya teman yang baik, tahan dia, ya. Benar-benar kita tahan, kita jaga, ya. Kita jaga pertemanan tersebut karena berteman karena Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Adapun teman yang buruk, maka mudaratnya besar. Betapa banyak orang yang lahirnya tadinya bertakwa kepada Allah, mungkin sekolah tahfidz, tapi salah bergaul jadi rusak. Dia tumbuh dengan keluarga yang saleh, orang tua yang baik, ibu yang baik, tapi salah bergaul sebulan sama orang yang salah jadi rusak, semua buyar. Ini sangat mungkin terjadi. Kalau kita bicara zaman medsos, terkadang tidak perlu bergaul fisik, hanya dengan dari jarak jauh, tapi melalui pertemanan, chatting dan yang lain orang bisa rusak. Kita bicara zaman sekarang. Seorang yang mungkin pemuda ini sekian belasan tahun menjaga pandangannya, kemudian dikirim klip-klip yang tidak baik, akhirnya dia rusak dalam waktu sehari dua hari, dalam waktu seminggu rusak. Dikenalkan maksiat, dikenalkan lezatnya kemaksiatan, akhirnya terjebak. Mulailah dia menunjukkan bahwasanya saya harus mencoba, akhirnya rusak, ya. Ada orang hidup tentram dengan istrinya dalam kondisi tentram, saling mencintai, tiba-tiba dia kenal dengan seorang laki pezina. Maka dicerita tentang zina, tentang wanita, akhirnya berzina, akhirnya buyar, cerai. Itu terjadi. Waliyadzubillah, ya. Makanya Allah sebutkan tentang penyesalan orang yang salah berteman pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani." Hari di mana seorang zalim menggigit tangannya karena menyesal. Dia berkata, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa dahulu saya tidak berjalan dengan jalan Rasulullah? Tidak mendekati sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa dahulu seandainya saya dulu tidak bergaul dengan si fulan? Kenapa dulu saya menjadikan dia teman dekat? Dia menyesal. Lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa dulu seandainya saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat? Laqad adallani an dzikri. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penyesalan tapi tiada guna ketika seorang menyesal di akhirat kelak.
Di antara dampak teman buruk seperti yang disebut dalam hadis tentang kisah Abu Talib. Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki jasa sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebagian orang mengatakan seandainya Abu Talib masuk Islam, mungkin dia lebih baik daripada banyak kaum muhajirin, ya. Karena jasanya sangat luar biasa, tetapi dia tidak masuk Islam. Padahal dia sudah tahu akan kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam syairnya dia berkata, "Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaula al-malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama ponakanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang terbaik di antara agama-agama manusia. Kalau bukan karena takut cercaan dan makian, tentu kau akan dapati aku jelas-jelas masuk Islam. Ketika dia akan meninggal dunia, Rasulullah SAW datang kepada pamannya. Di akhir hayatnya Rasulullah SAW berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bi andallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hadapan Allah. Seandainya tidak ada orang, mungkin Abu Talib akan mengucapkan la ilaha mudah. Apalagi dia sangat sayang kepada ponakannya. Tidak ingin menyedihkan ponakannya. Abu Talib itu sangat sayang, dia tidak ingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih. Makanya dia pasang badan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani ganggu ponakannya, ada yang berani ganggu dia akan lawan. Ya. Tetapi subhanallah, di situ ternyata ada Abu Jahal. Ada dua orang, satunya Abu Jahal. Ketika Nabi mendakwahi, Abu Jahal juga mengingatkan, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, kau bencikah dengan agama bapakmu? Ada provokator. Ini gara-gara berteman dengan orang yang buruk. Ya. Nabi ulangi lagi. "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, ya, aku akan bela engkau di hadapan Allah. Abu Talib mengulang. Ya. Abu Jahal berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama bapakmu? Fa aba an yaqul la ilaha illallah. Akhirnya Abu Talib wafat tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini buruknya teman. Ya, buruknya teman. Mengingatkan kepada kemaksiatan, ya, waliyadzubillah, akhirnya mengantarkan kepada neraka jahanam, ya. Oleh karenanya ketika ada godaan-godaan sehingga kita diajak untuk berteman dengan teman yang buruk, maka hendaknya kita menjauh, kita pasang diri menjauh, jangan dekat-dekat karena teman buruk itu berbahaya. Allah menyebut tentang seorang yang selamat dari godaan teman buruk. Ya, bagaimana nasibnya akhirnya masuk surga. Ya, dalam surat Shafat, ya, ayat 50 dan seterusnya. Saya bacakan. Setelah Allah sebut tentang nikmat surga, ya, bagaimana orang-orang ala sururi mutaqabilin, mereka saling berhadapan-hadapan, bersahabat di surga, bersaudara. Ya, kemudian yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in baydha'a ladzatil lisyaribin la fiha ghal wa lahum anha yunzafun wa indahum qasirat. Disebutkan nikmat-nikmat, ada pelayan-pelayan di surga, ada bidadari-bidadari yang sangat putih dan sangat indah. Kata Allah setelah itu, fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Penghuni surga saling bertanya-tanya di antara mereka. Mereka ngobrol. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Salah seorang dari penghuni surga berkata, dulu waktu saya di dunia, saya punya teman. Teman yang mengajak keburukan. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Dulu saya punya teman di dunia. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dia tanya sama saya, apa kau membenarkan adanya hari kebangkitan? Temanku itu pernah ngobrol sama saya. Dia bilang, a innaka laminal musaddiqin. Apa kau termasuk orang meyakini akan adanya hari kebangkitan? A idza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamadinun. Apakah kalau kita sudah menjadi tanah, tulang belulang sudah hancur, kita akan dibangkitkan dan akan diberi balasan? Qala hal antum muttali'un. Apa kalian tahu di mana temanku tersebut? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian dia lihat ternyata temannya tersebut berada di tengah-tengah neraka jahanam. Ya. Ternyata berada di tengah-tengah neraka jahanam. Kemudian dia berkata, qala tallahi in kitta laturdin. Demi Allah, sungguh benar-benar kamu hampir mencelakakan aku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya aku termasuk orang-orang diseret dalam neraka jahanam. Ini contoh Allah sebutkan orang yang selamat dari godaan teman buruk. Dia bertahan, akhirnya dia masuk surga dan temannya masuk neraka.
Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan sekarang di pembahasan berikutnya tentang bahayanya teman yang buruk. Bahayanya teman yang buruk ya. Tentunya kalau kita sebut sebagian bahaya berarti keutamaan berteman dengan teman yang baik adalah lawannya ya. Ada beberapa bahaya teman yang buruk ya. Di antaranya yang pertama, kalau kamu punya teman yang buruk, bisa jadi dia akan buat engkau ragu tentang keyakinanmu dan bisa membuat engkau lari dari keyakinanmu yang benar. Ini bergaul dengan teman-teman yang buruk. Ya. Saya contohkan, sebagian orang misalnya, ini kenyataannya. Dia seorang dengan akidah yang benar. Kemudian dia pergi ke luar negeri, berteman dengan orang-orang luar negeri, dengan orang laki-laki, wanita, kemudian dia terjerumus apa yang dia lakukan. Mulai akhir timbul dalam dirinya. Masa sih orang-orang seperti ini kemudian masuk neraka? Ini contoh. Pergaulan dia dengan teman-temannya seperti itu membuat dia ragu tentang Islam. Dan membuat dia ragu tentang surga dan neraka. Membuat dia ragu tentang apa masalahnya syirik, yang penting baik. Sehingga banyak orang-orang yang pergi ke luar negeri pulang jadi liberal. Akidah yang dia yakini selama ini dia buang karena salah pergaulan. Ini contohnya yang membuat seorang ragu tentang apa yang dia yakini. Saya tidak usah bicara sebenarnya. Secara contoh, seorang sering bergaul dengan ahlul bidah yang membolehkan ini, membolehkan anu, membolehkan ini, akhirnya dia mulai ragu tentang akidahnya sebagai seorang ahlus sunnah. Dia ragu. Kenapa? Karena dia bergaul dengan mereka yang selalu menghembuskan tentang syubhat-syubhat, tentang bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Ya. Paling tidak dia tidak akan mengingkari, minimal ya. Ya, saya tahu ada seorang dia di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Akidah salaf, tetapi ketika dia bergaul dengan saudara-saudara kita yang terjerumus dalam bid'ah, akhirnya dia tutup mulut. Tutup mulut, tidak pernah menegur perbuatan mereka sama sekali. Justru yang dia tegur selalu adalah salafin yang selalu dia kritiki. Sementara mereka yang terjerumus dalam bid'ah tidak pernah dia kritiki sama sekali. Karena lebih dekat dengan mereka, bergaul artinya tutup mulut. Saya tidak tahu apakah dia tutup mulut karena ragu tentang bahwasanya bid'ah adalah bid'ah, syirik adalah syirik, atau dia ragu dengan akidah dia yang sebelumnya dia yakini. Ini contoh ya, salah pergaulan. Jadi bergaul dengan teman yang salah bisa membuat kita ragu tentang akidah kita. Yang jadi liberal banyak. Dari luar negeri ke Eropa, ke Amerika, kemudian salah bergaul, kemudian kesimpulannya semua baik. Selesai, pulang-pulang jadi liberal. Enggak ada lagi pembahasan syirik, tauhid, enggak ada, selesai. Sudah. Kalau tidak jadi apa? Jadi sekuler. Udahlah masing-masing. Udah masing-masing di masjid enggak usah bicara masalah di luar masjid. Kamu beribadah di masjid, di luar enggak usah bicara masalah agama. Ini salah pergaulan. Salah pergaulan. Adapun kalau tadi kita berteman dengan yang baik, tentunya mengokohkan akidah kita. Kita semakin yakin, menasihati kita, semakin berpegang teguh di atas sunnah. Apalagi kalau kita baca bagaimana para salaf dahulu mereka tegar di atas sunnah, bagaimana ujian-ujian yang mereka hadapi. Tapi kemudaratan yang kedua gara-gara berteman dengan teman yang buruk. Bahwasanya namanya teman pasti mengajak untuk berbuat keburukan sebagaimana yang dia lakukan. Kalau teman kita suka melakukan maksiat, dia tidak akan betah untuk bergaul dengan kita kecuali kita seperti dia. Ya. Karena saya katakan tadi namanya berteman pasti ada sinkronisasi. Kita ikut dia atau dia ikut kita. Kalau kita tidak kuat, kita ikut dia. Kita ikut dia ya. Ya, karena seorang pasti terpengaruh dengan temannya. Kebiasaan temannya akan berpengaruh pada dirinya. Temannya misalnya suka ucapan kata-kata yang kotor, kita akan ikut-ikutan. Kalau bisa bicara yang kotor, yang jelek, yang buruk, kita terikut. Karena teman kita seperti itu cara umumnya. Ya. Kalau teman kita hidupnya glamor, kemewah-mewahan, kita pun akan berhidupan seperti itu. Ibu-ibu hati-hati. Kalau teman hidupnya glamor, mewah, bicara tentang dunia terus, tentang ini, pasti ibu akan ikutan. Lemah. Jati diri kita lemah. Kita sangat mudah terpengaruh dengan orang sekeliling kita. Sangat mudah terpengaruh. Ya. Bahkan tabiat kita jadi hilang tanpa kita sadari. Tadinya tawadhu, tiba-tiba jadi sombong.
Harusnya kalau sama teman baik, sombong jadi tawadhu. Kita tadi tawadhu jadi sombong. Kita tadinya zuhud, dunia seperlunya, sekarang malah tidak zuhud, malah berlebih-lebihan. Kenapa? Karena teman kita itu selalu menampakkan, selalu memamerkan, sehingga kita tersaingi untuk seperti dia. Kita ingin gaya hidup seperti dia, jalan sana, jalan kemari, selfie masuk ke Instagram, dan akhirnya kita bergaya seperti kehidupannya. Ini sangat baik laki-laki maupun perempuan, tapi perempuan sangat mudah terpengaruh. Ibu-ibu sangat mudah terpengaruh. Maka seorang waspada. Tabiat kita yang biasa tadinya baik, tawadhu, rendah hati, jadi terkikis tanpa kita sadari. Bukannya kita yang mempengaruhi dia malah mempengaruhi kita. Ya. Apa namanya? Ada salah seorang penuntut ilmu yang sampai dikhawatirkan dia bergaul dengan orang-orang yang berkendaraan mewah, ingin pengaruhi mereka, malah dia sekarang mulai udik berkendaraan mewah. Mulai terpengaruh kendaraan mewah ya. Seharusnya dia berniat untuk mengaruhi orang-orang tersebut, malah dia yang terbawa. Ya, malah dia yang terbawa. Apalagi kemudian dibukakan kenikmatan di hadapan dia. Tadinya dia tidak tahu jadi tahu. Tadinya tawadhu menjadi duniawi. Dan itu tanpa dia sadari. Terkikis tabiatnya sedikit sama sedikit. Tabiat yang tercurikan. Ya, diambil oleh mereka tanpa dia sadari. Waliyadzubillah. Di antara kemudaratan berteman dengan teman yang buruk, melihat teman tersebut buat kita ingat tentang maksiat. Kita tahu teman itu kan maksiat. Apalagi kalau kita punya masa lalu yang buruk. Melihat dia, kita ingat lagi tentang maksiat-maksiat masa lalu kita, bahaya. Ya, bahaya. Padahal tadi dia tidak ingat sama sekali, gara-gara lihat temannya, ingat lagi maksiat, ingat lagu-lagu lama, ingat pacar lama, ingat kegiatan-kegiatan lama, dunia malam dan macam-macam. Kalau kita salah bergaul seperti itu. Makanya seorang selektif, ini wajib selektif dalam memilih teman. Kita kenal sama saja boleh. Saya bedakan dengan teman dekat. Kalau kenal, kita seorang muslim, kita ramah kepada siapa saja. Tapi kalau ini teman dekat, enggak boleh. Harus selektif. Ya. Kemudian di antara mudarat kita berteman dengan teman yang buruk adalah kita menganggap kemungkaran suatu yang biasa. Ini bahaya bergaul dengan teman yang buruk. Karena dia bermaksiat depan kita. Biasa mungkin dia gandeng cewek, mungkin dia tidak pakai jilbab. Mungkin hanya kita, kalau kita laki-laki gandeng cewek, mungkin dia macam-macam, dilihat macam-macam, dia sambil melakukan maksiat. Karena kita teman dekat, akhirnya kita anggap biasa. Tidak ada gairah terhadap kemaksiatan yang dilakukan. Tidak ada kebencian kepada maksiat, biasa. Ini contoh seperti orang-orang yang sering, misalnya nonton maksiat, nonton film misalnya, nonton film box office, nonton film Hollywood ya, nonton perempuan terbuka ketemu laki-laki, perempuan laki-laki aurat, kemudian biasa akhirnya, biasa. Karena sudah terbiasa menjadi tontonannya maksiat, lihat ada orang terbuka aurat tidak ada masalah bagi dia, karena sudah biasa. Karena sudah terbiasa lihat maksiat dan itu tidak hal yang sepele bagi dia. Tidak ada ghirah terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita punya teman seperti itu, akhirnya terbiasa. Terbiasa kita maksiat dan kita tidak mengingkari maksiat tersebut. Kemudian dampak berikutnya, kita menggampangkan maksiat. Dia teman kita mungkin waliyadzubillah berzina dan macam-macam, akhirnya kita mau ganggu ini kayak ganggu cewek kayak chattingan yang haram kayak jadi biasa kita tidak berzina kok. Kita anggap maksiat yang kita lakukan memandang hal yang haram jadi biasa karena teman kita lebih parah. Jadi dampak berteman buruk itu banyak. Dampak berteman buruk itu sangat menimbulkan banyak keburukan. Kemudian di antara teman buruk dia akan berusaha menutup aib kita. Ya. Kalau teman baik tidak dia ingatkan, kamu begini. Itulah manfaat teman baik. As-sadiqus shadiq, teman yang baik adalah yang kalau kita punya kesalahan dia tegur sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atun li akhihil mu'min. Bahwasanya seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Cermin apa? Kalau seorang bercermin akan kelihatan kalau ada ininya kah, ada kotoran di wajahnya, kotoran di matanya, maka cermin itu akan memperlihatkan. Nah, seorang mukmin yang baik, dia menegur temannya kalau ada kesalahan. Adapun teman yang buruk, dia cuek aja. Dia sendiri maksiat, sibuk dengan maksiatnya, kita bermaksiat, dia cuekin ya. Sehingga aib kita justru dia sembunyikan, sehingga kita terkesan orang yang baik dibandingkan dengan dia. Padahal teman yang baik tidak, teman yang baik kalau kita punya kesalahan dia tegur. Ya, dia tegur ya.
Bahkan saya bilang murid yang baik menegur ustadznya kalau punya kesalahan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Ustadz, mohon maaf Ustadz, begini-begini. Apa? Enggak ada masalah. Al-mu'min mir'atun li akhil mu'min. Mu'min adalah cermin bagi saudaranya. Jangan dibiarkan saudara kita terjerumus dalam maksiat tidak kita tegur. Ya tidak kita tegur. Kemudian di antara dampak buruk, kalau kita berteman dengan teman-teman yang buruk, kita terhalangi dari berteman dengan teman-teman yang baik. Karena kita punya komunitas. Gara-gara kita punya komunitas yang buruk, kita terhalangi dari berteman dengan teman-teman yang baik. Ini adalah kerugian. Kerugian, ikhwan. Salah bergaul buat kita rugi, bukan rugi di dunia, sih rugi di akhirat. Ya, bukan rugi harta. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum. Sungguhnya orang-orang yang merugi, sungguhnya adalah orang yang merugikan diri mereka. Kalau rugi uang, rugi harta masih enggak ada masalah. Jiwa kita rugi, jiwa kita bisa masuk neraka. Kita rugi diri kita gara-gara salah bergaul. Harusnya kita ketemu dengan orang soleh, hati bahagia, kita malah cari kelezatan duniawi dengan bergaul dengan teman-teman yang buruk. Maka hidup ini saya katakan kita punya pilihan, ya. Punya pilihan. Kita ingin bahagia dengan teman-teman buruk atau ingin bahagia dengan teman-teman baik. Ya. Teman-teman buruk benar ada kelezatan, ketawa, ketiwi, bercanda, maksiat, jalan-jalan, ada kelezatan. Tapi itu mengantar kita kepada kebinasaan. Jangan ragu-ragu kita untuk left dari suatu grup, tinggalkan. Jangan ragu-ragu kita blok seorang kalau mengganggu kehidupan kita, blok. Hati-hati. Ada orang mulai bergaul, cara bergaulnya enggak benar, mulai menggiring kita, kita sadar, segera kita blok. Jangan kita gampangkan. Karena setan menggiring sedikit demi sedikit. Betapa banyak orang soleh jadi buruk gara-gara temannya yang buruk. Ada orang penuntut ilmu jadi pikirannya duniawi melulu. Salah bergaul. Salah bergaul. Semuanya mau didolarkan, semua kegiatan mau didolarkan. Salah bergaul. Ya. Hati-hati kalau ada orang menggiring kita, membuat kita lupa dengan akhirat, justru cenderung pada dunia, jauhi dia sedikit demi sedikit. Jangan kita ikuti karena kita akan terbawa tanpa sadar kita merasa kita ukhrawi, ternyata kita duniawi. Kemudian namanya bertemanan dengan orang-orang yang buruk pasti isinya maksiat. Entah ghibah, entah namimah, entah merendahkan orang, entah menceritakan kejelekan orang lain, ya. Demikian namanya majelis maksiat seperti itu. Bukan majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi majelisnya ghibah, namimah. Gimana ibu ini, gimana ibu sana? Kemarin dengar berita ini enggak? Kemarin gini. Kemarin gini, gimana itu gini, semua digibahin. Itu teman-teman yang buruk seperti itu. Ya. Teman-teman buruk seperti itu maka tinggalkan, ya. Dan di akhirat persahabatan mereka tidak akan berkesinambungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin." Orang-orang yang saling berteman pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun, maka mereka saling bermusuhan pada hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, yang pertemanan mereka berlanjut, bahkan mereka bisa saling memberi syafaat di antara mereka. Adapun persahabatan yang dibangun di atas kemaksiatan, justru mereka saling bermusuhan, saling menjatuhkan. Kamu sih yang dulu bawa saya, kamu saling menyalahkan. Saling menyalahkan di neraka jahanam dan tidak ada faedahnya. Penyesalan tiada guna. Di antara keburukan berteman yang buruk, buang-buang waktu, buang-buang umur. Umur kita terbatas. Umur kita inilah modal untuk kita menyiapkan aset sebanyak-banyaknya di akhirat kelak. Malah kita buang-buang umur kita untuk ngobrol ngalor ngidul, untuk duniawi, jalan sana jalan sini, untuk menonton maksiat, ya, menemani orang bermaksiat, ya. Maka hati-hati. Di antara keburukan teman yang buruk, keburukan berteman dengan yang buruk adalah menjadikan kita sering suudzon kepada orang lain. Suudzon. Karena kita berteman, ada teman buruk, ada yang baik, sehingga kita menyamakan, menganalogikan teman yang baik dengan teman yang buruk. Seringnya gitu. Karena kita mungkin terkadang sakiti hati atau hanya kita suudzon kepada banyak orang. Kita suudzon berprasangka buruk kepada banyak orang. Ini semua ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala
para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya dalam berteman kita tidak boleh sembarangan. Kita harus selektif. Dan selektif memilih teman adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selektif, ya, kita punya teman dekat, ternyata sesuai dengan yang kita inginkan, mengingatkan kita kepada akhirat. Yang menasihati kalau kita bersalah, yang kalau kita lihat dia kita ingat akhirat, bukan kita ingat dunia. Yang kalau kita ketemu obrolan kita menuju akhirat. Bagaimana sih kita bantu ini? Bagaimana kita tolong anak yatim? Bagaimana kita membagi buku? Bagaimana kita berdakwah? Bagaimana? Ini teman dekat. Pegang erat-erat. Ya. Suatu saat dia akan menasihatimu dan suatu saat kau akan menasihati dia. Ya. Dan kita akan merasakan kebahagiaan. Kita punya teman banyak, tapi tidak semua teman yang buat kita benar-benar bahagia. Teman-teman yang buat kita bahagia benar-benar teman-teman yang ingat akhirat. Yang benar-benar setia kawan dengan kita. Yang saat kita susah dia bersama dengan kita. Saat kita senang dia juga menyertai kesenangan kita. Saat kita terjerumus dia menegur kita. Saat kita merasa tinggi dia ingatkan kita. Subhanallah, teman-teman seperti ini teman-teman yang sangat penting ya. Kalau kita punya teman, berpegang teguh dengan teman tersebut. Namun ingat, sabar dengan mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Sabarkanlah dirimu untuk berteman dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah ya, pagi dan sore ya. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sampai kau memalingkan pandanganmu kepada orang-orang karena mencari dunia. Artinya, kalau antum dan antuna diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, harus punya teman-teman yang mungkin tidak selevel antum. Antum punya teman selevel. Ada teman-teman yang mungkin miskin tapi kita berteman dengan dia karena Allah. Kalau kita lihat dia kita jadi ingat akhirat. Kalau kita lihat dia kita menjadi zuhud. Ya. Sabar untuk berteman dengan orang seperti ini, sabar. Jangan kita rusak dia ya. Kita rusak dia malah kita buat dia ingat sama dunia. Tidak, kita teman sama dia, kita ketemu dia dan bersabar. Kalau punya kesalahan teman-teman, ya kita bersabar. Namanya tidak ada yang sempurna. Jadi ini yang saya sampaikan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berteman adalah suatu ibadah yang Allah meletakkan pahala yang besar bagi orang yang berteman dengan selektif dan mempertahankan pertemanannya di dunia karena Allah Subhanahu wa taala dan akan berlanjut sampai di akhirat kelak. Orang-orang yang berteman karena Allah ya akan dimuliakan oleh Allah, dicari-cari Allah pada hari kiamat kelak. Kata Allah, ainal mutahabbuna bi jalali al yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang saling berteman karena Allah, maka pada hari ini aku akan naungi mereka di hari di mana tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita semoga bermanfaat. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.